Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agus Serdiansyah, NPM 719212790. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi koperasi. Nah, bagaimana dengan sistem ekonominya Indonesia? Nah, Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Duan Raharjo 1997. Nah, sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain ini pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Lanjut di sini, sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 45 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Nah, bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Nah, secara eksplisit dalam penjelasan pasal 33 UUD 45, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Nah, di sini oleh karena itu koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 UUD 45, sebenarnya Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Nah, hasil dari belajar itu, setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itu, bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam UUD 45, khususnya pasal 33, dengan dimasukkannya bentuk ekonomi koperasi dalam UUD 45 ini diharapkan penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sistem ekonomi koperasi. Nah, apa itu sistem ekonomi koperasi? Nah, sistem ekonomi koperasi ini adalah sebagai suatu sistem ekonomi koperasi tertentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Nah, untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasi. Nah, hal tersebut telah dijelaskan di pertemuan pertama kuliah. Oke, kita lanjut. Di sini ada koperasi dalam trilogi pembangunan. Nah, trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan cukup tinggi serta stabilitas nasional yang dinamis, strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Oke, di sini lanjut. Nah, di sini ada keunggulan komparatif pelaku ekonomi. Nah, bisa kita perhatikan dari bagian di atas ini dapat disimpulkan bahwa keunggulan pelaku ekonomi BUMN lebih terfokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Nah, badan usaha koperasi ditinjau dari aspek prinsip-prinsip organisasinya, lebih menitikberatkan pada asas pemerataan. Nah, seiring dengan perubahan ruang, waktu, dan nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada syarat pendirian koperasi. Nah, pada pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Nah, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang
berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Selanjutnya, ada jumlah orang yang hadir dalam pendiri koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian, koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Kita lanjut ke syarat koperasi primer. Nah, di sini ada beberapa syarat koperasi primer. Yang pertama itu adalah pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama 2 rangkap akta pendirian koperasi bermaterai. Yang selanjutnya berita acara rapat pendirian koperasi. Selanjutnya surat bukti penyetoran modal, dan yang terakhir rencana awal kegiatan koperasi. Oke, kita lanjut. Syarat koperasi sekunder. Nah, di sini ada beberapa syarat koperasi sekunder. Yang pertama itu adalah syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, hanya saja namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa yang pertama ini adalah hasil berita acara rapat pendirian. Yang kedua, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan atau sekunder. Dan yang ketiga, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan atau sekunder. Oke, kita lanjut di sini. Ada syarat koperasi simpan pinjam atau bisa disingkat KSP. Nah, di sini ada beberapa syarat koperasi simpan pinjam. Di antaranya adalah terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada selanjutnya itu ada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Nah, selanjutnya setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan SK, penerimaan atau penolakan. Selanjutnya, baik di sini adalah ada tahapan dan prosedur pendirian dari suatu koperasi. Nah, peraturan pemerintah Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu yang pertama itu adalah perencanaan pendirian koperasi, yang kedua itu penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, yang ketiga rapat pendirian koperasi, yang keempat verifikasi nama koperasi, yang kelima pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi, yang keenam verifikasi dokumen permohonan, yang ketujuh mekanisme di Sisminbehkop, dan yang terakhir pengesahan pendirian koperasi. Nah, baik, selanjutnya ini adalah awal modal pendirian koperasi. Nah, sebelum mendirikan koperasi ini kita perlu adanya modal terlebih dahulu, karena koperasi tidak akan mungkin berdiri tanpa adanya suatu modal kan. Di sini itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada modal sendiri, dan yang kedua adalah ada modal pinjaman. Nah, modal sendiri ini berasal dari 4 sumber atau 4 macam sumber bisa. Siapa saja ini 4 macamnya? Yang pertama itu adalah simpanan pokok. Terus yang kedua ini ada simpanan wajib. Yang ketiga ada dana cadangan, dan yang keempat itu hibah yang terakhir. Nah, untuk modal pinjaman ini berasal dari yang pertama itu ada anggota, yang kedua itu adalah calon anggota, yang ketiga koperasi lain atau anggotanya, yang keempat bank dan lembaga keuangan lainnya, yang kelima penerbitan obligasi, dan yang terakhir ini ada surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.